siang, Kak Alis Martin Tanghidi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT TAS kami. Kami dari kelompok Coffee Machine kelas D dengan saya Robertus, kemudian dua teman saya Syauki dan Gabriela. Untuk pembagian tugas kelompok sendiri, saya Robertus membuat PPT 50 pengerjaan implementasi RPG Maker, lalu mengedit video. Untuk Syauki membuat GDD 50% pengerjaan implementasi RPG Maker. Kemudian untuk Gabriela sendiri, dia membuat semua desain karakter game dan membuat voice karakter. Untuk yang pertama, persona game kami menargetkan itu bekerja seorang guru sejarah, hobi penggemar sejarah, merupakan penggemar game RPG, suka membaca cerita dongeng abad pertengahan. Tujuan, kebutuhan, halangan, hambatan, merasa kebanyakan game sekarang terlalu fokus kepada multiplayer. Kebutuhan, menginginkan game dengan fokus cerita dan world building yang lebih detail dari sebuah game. Tujuan, menikmati cerita dan pendalaman para tokoh di dalam game. Kemudian tema game, prajurit yang mundur dari medan perang. Alasan filosofis mendasari kenapa kami yang mengambil tema ini, karena seringnya beberapa negara menggunakan para prajuritnya sebagai kepentingan egois dari para penguasanya. Harapan para prajurit itu untuk menjadi pilar perdamaian bagi negerinya dimanfaatkan secara semena-mena oleh para pemimpin. Katakanlah Jepang yang memanfaatkan sikap chauvinis dari para prajuritnya pada Perang Dunia II mengakibatkan banyak negara dan orang merasakan teror. Judul game, Between Two Hands. Genre action RPG, heavy story, adventure. Kemudian cara bermain akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya secara format akan melanjutkan penjelasan dari Robertus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bermain ya, yaitu player akan bergerak menggunakan kontrol WASD atau bisa kontrol arah yang terdapat di keyboard. Tujuan dari permainan ini adalah untuk kabur dan dapat bertemu dengan anaknya. Teman akan mendapat menerima quest dari NPC, bertahan dengan prajurit, mercenary, dan monster. Pemain dapat mendapatkan senjata, item drop, dan uang. Uang digunakan untuk membeli perlengkapan dan senjata. Terdapat beberapa pasukan kecil, mini boss, dan boss di game ini. Peta yang dapat akses dalam awal permainan menggunakan sistem yang hampir sama dengan Mario yang mana bersifat linear. Gameplay dimulai dari Galgus Kingdom, lewati Iron Kingdom, lalu ke Empire Theocracy, sampai ke Beast Republic of People, yaitu tempat di mana neneknya berada. Next. Halo, next, Pak. Storyline belum you baca? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, ini interface-nya ya, yang di pojok kiri atas itu adalah petanya ya, yang mana itu Kingdom, yang tengah kecil itu yang di antara peta yang hijau sama yang yang salju itu Kingdom yang jadi tanah sengketa, katakanlah. Yang salju itu yaitu adalah Vader Theocracy, dan yang pojok kanan sendiri merupakan Beast Republic. Ya, di sini terdapat macam-macam bentuk kerajaan, ada Iron Kingdom, terus ada Galgose, dan Vader Theocracy. Nah, ini desain toko kerajaan Galgosinya ya. Untuk penjelasan art akan dilanjutkan oleh teman saya Gabriela. Ya, saya Gabriela. Ini gambar karakter desain yang sudah saya buat untuk karakter-karakter di dalam game ini. Kita mempunyai ada karakter satu bernama
Nameless Blade, itu yang pakai ponco berwarna hitam. Lalu ada Jendriel Emma yang pakai mantel warna merah berbulu. Lalu ada gambar Alice, neneknya, dan serigala. Lalu ada gambar Raja Palomedes, salah satu karakter di gamenya juga. Rating game ini dari game yang kami buat berdasarkan Indonesia Game Rating System, yaitu game 18 ke atas, dikarenakan game kami mengandung unsur kekerasan pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia, menampilkan unsur darah, mutilasi, dan kanibalisme, mengandung unsur humor dewasa yang berkonotasi seksual, mengandung unsur horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan atau takut yang amat sangat. Bentuk permainan interaktif elektronik memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan multi pemain dan atau interaksi keuangan. Karena game ini mengandung unsur kekerasan, rasisme, brutalisme, game ini dilatari abad pertengahan selayaknya game medieval pada umumnya. Oleh karena itu, game ini mengandung banyak sekali unsur kekerasan, rasisme, darah, dan lain-lain. Musik yang kami gunakan dalam game ini yaitu musik yang berlatar belakang medieval, bisa dilihat di linknya tadi. Kemudian akan kami langsung praktekkan gamenya. Biasanya opening agak keras. Untuk soundnya sendiri seperti tadi, guys. Untuk musiknya kami menggunakan musik medieval. Kami taruh di intro opening game. Ini dia percakapan di game kami. Oke. Ini dia barnya, guys. Bar di dalam Galaxy Kingdom. Alice dan temannya sedang berbincang-bincang mengenai pasukan yang gugur. Jadi Alice berencana akan mengundurkan diri dari kekaisaran Galgosia. Dia berencana akan meninggalkan Galgosia karena tidak tahan sebagai seorang Algojo yang ingin berhenti jadi Algojo. Kemudian akan menuju ke Ice Kingdom. Dalam perjalanan menuju Ice Kingdom, dia dihalangi oleh prajurit dan bertempurlah di sini. Dia disuruh kembali, tapi tidak mau.
Setelah Alis mengalahkan prajurit dari kekaisaran, dia melanjutkan perjalanan untuk keluar dari negara Aed Kingdom. Kemudian ini jenderal musuh. Alis berencana kabur, akan tetapi diadang jenderal untuk bertarung. Kau tak tempat. Dengan begini Alis sudah mengalahkan jenderal musuh. Karena Alis terlalu overpower, guys. Kemudian dia melewati negara perbatasan antara Aed Kingdom dan negara struktur negaranya. Ovader Theokrasi. Berarti sekarang lagi berada di negara Ovader Theokrasi. Jadi dihadang oleh pasukan-pasukan untuk bertempur. Setelah mengalahkan pasukan-pasukan di Setelah mengalahkan pasukan di Theokrasi, kemudian Alis akan menuju ke perbatasan ke negara Bihis. Dan di sana akan dihadang oleh prajurit elit kerajaan.
Prajurit elit kerajaan ini bernama Nameless Blade. Kekuatannya sungguh luar biasa. Alice akan kesusahan di sini. Setelah mengalahkan musuh terkuat, Alice bisa melanjutkan kehidupan yang bebas dan ia terus mencari tempat untuk pulang. Akhirnya ia menemukan sebuah desa tempat dia untuk pulang. Di desa ini Alice hidup bahagia dan cerita pun tamat. Di sini dia bertemu dengan banyak orang-orang baik dan mulai menerima dirinya sendiri. Walaupun dulunya dia adalah seorang algojo. Kemudian untuk desain mapnya sendiri, ini peta utama Galgosei Kingdom, lalu cutscene, ini rumah warga, ini rumah istana di bagian cutscene, kemudian ini perbatasan menuju Ice Kingdom, dia dihalang oleh banyak petarung tadi di sana. Kemudian ini desain Ice Kingdom, ini bawah tanah Ice Kingdom, kemudian ini rumah warga, perbatasan negara teokrasi. Tadi Alice bertarung di sini. Kemudian ini negara Kingdom teokrasi, kerajaan teokrasi. Terus di dalam kerajaan teokrasi ada perpustakaan, ada aula, dan banyak sekali toko. Dan hutan kematian di mana Alice bertarung dengan Nameless Blade, pasukan elit terkuat di kekaisaran. Kemudian ini adalah ending dari cerita kami. Alice hidup bahagia di sini. Terima kasih. Sekian penjelasan proyek dari kami. Terima kasih apabila ada salah kata. Kami mohon maaf. Terima kasih.